SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membaca dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Asal kitab ini adalah At-Targhib wa Tarhib, punya Syekh Al-Allamah Al-Mundhiri rahimahullah taala. Di sana buku aslinya masih ada sejumlah hadis yang dhaif yang dimasukkan oleh beliau. Maka kemudian Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahmatullah alaih, beliau memisahkan ya hadis-hadis sahih dari hadis-hadis dhaif yang ada dalam kitab tersebut, sehingga kemudian dinamakan dengan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini supaya diketahui, dan ini kaitan masih dengan ilmu, karena pentingnya kita ini mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu, karena ilmu yang kita tuntut adalah ilmu din, ilmu agama. Ya, oleh karena itu jangan kita mencari dunia dengan ilmu agama ini. Ya, ini yang patut diingatkan, dan kita akan melihat sejumlah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, keutamaan para ulama yang mengajarkan ilmu dari hadis-hadis ini nanti insyaallah yang kita akan bacakannya. Kalau mungkin ada yang punya HP, itu ada mungkin ada di PDF kalau ada, ya, atau kalau tidak PDF-nya yang Sahih Targhib wa Tarhib ada yang aslinya. Nah, coba buka Kitabul Ilmi. Ya, walaupun sekarang yang akan datang insyaallah, supaya Anda mengikuti. Baik, Kitab Al-Ilmi. Kitab adalah Majmu'ah Al-Abwab. Jadi kumpulan-kumpulan kitab itu, kumpulan-kumpulan bab, ya, dikumpulkan dalam satu nama kitab. Ya. Ada fasal. Kumpulan-kumpulan fasal itu ditulis dalam satu bab. Jadi di bawahnya bab itu ada al-fasal. Di bawah fasal itu ada al-mas'alah, al-mas'alatul ula, mas'alatul tsani, kemudian al-fasal, kemudian al-bab, kemudian kitab. Jadi Kitabul Ilmi ini mengumpulkan sejumlah hal, sejumlah bab yang berkaitan dengan ilmu. Ya, ada beberapa bab di sini nanti disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah taala tentang fadilah, keutamaan ilmu. Baik, Kitabul Ilmi. At-targhibu fil ilmi wa talabihi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ulama wal muta'allimin. At-targhib yaitu at-tashji'. At-targhib artinya at-tashji'. Targhib itu memberikan semangat seseorang, dorongan, at-tahris wa at-tahrib, ya, untuk menuntut ilmu. At-targhibu fil ilmi artinya di dalam menuntut ilmu. Wa talabihi
Jadi targhib dalam ilmu dan menuntut ilmu. Wa ta'allumihi, dan bahwasanya ilmu itu dengan ta'allum. Ya, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dicapai dengan belajar, dengan upaya, ya, dengan upaya dan belajar, dengan usaha. Itu ilmu dicapai dengan itu. Wa ta'limihi, juga at-targhib fi ta'limil ilmi. Anjuran, dorongan untuk mengajarkan ilmu. Jadi menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu. Wa ma jaa fi fadlil ulama'i wal muta'allimin, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu, wal muta'allimin. Hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah taala adalah hadis an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka akan dipahamkan padanya di dalam agama. Jadi ini salah satu tanda, salah satu alamat kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba, yaitu ketika Allah memberikan kepada dia pemahaman dalam ilmu. Tentu pemahaman dalam ilmu ini dengan belajar. Ya, ilmu itu tidak dengan angan-angan. Lau kana al-ilmu bil muna lama baqiya ala wajhil ardi jahilu. Lau kana al-ilmu bil muna, kalau seandainya ilmu itu dengan angan-angan, khoyal terus datang ilmu, ma baqiya alal ardi jahilu. Tidak akan ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bodoh. Ya. Ini pepatah Arab mengatakan demikian. Ya. Lau kana al-ilmu bil muna. Al-muna itu khoyal, ya, dengan angan-angan, ya. Al-umniyah, al-umniyah, al-muna. Lau kana al-ilmu bil muna, seandainya ilmu itu dicapai dengan angan-angan, dengan khoyal, ya, ma baqiya alal ardi jahilu. Ma baqiya, tidak akan tersisa di bumi ini orang jahil. Semua pintar, ya. Semua kan pintar karena ilmu dicapai dengan angan-angan. Kalau demikian, berarti apa? Ilmu itu dengan ta'allum. Ilmu dengan menuntut ilmu itu, mendatangi majelis ilmu, mendatangi para ulama, para masyayikh. Itu namanya menuntut ilmu. Dan bertanya dengan lisanin saul, dengan lisan yang selalu bertanya, tetapi pertanyaan yang bermanfaat, dengan pertanyaan yang bermanfaat. Jadi yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memahamkan padanya agama ini atau ilmu agama ini. Maksudnya dengan belajar. Yufaqihu fid din, jadi dia belajar, karena memahami agama itu dengan belajar. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim di dalam, ya, surat At-Taubah, ya, dalam surat At-Taubah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Makanal mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Jadi seandainya tidak sepatutnya bagi semua kaum mukminin untuk pergi berperang, makanal mu'minuna wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffatan. Tidak sepatutnya bagi semua kaum mukminin untuk mereka pergi berperang secara menyeluruh. Falaula nafaru min kulli
kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ya, liyatafaqahu fid din. Hendaknya ada sekelompok ya orang dari mereka yang mereka itu tidak pergi berperang, namun mereka memahami agama. Ya, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah, maka sekiranya ada sekelompok orang dari setiap golongan ya dari umat ini, yang mana mereka ta'ifah ini sekelompok, liyatafaqahu fid din, untuk mereka belajar agama, ya, untuk memahami agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka memberi peringatan kepada kaum mereka jika mereka kembali kepada kaum mereka. La'allahum ya'dzarun, agar kaum mereka dapat menjaga diri, dapat mengambil pelajaran untuk takut. Jadi ayat ini memberikan pengecualian dalam berperang itu, bahwa hendaknya ada sekelompok orang yang mereka tidak ikut perang, tetapi mereka menuntut ilmu. Karena peperangan pun, jihad pun dan ilmu. Kalau jihad tanpa ilmu berbahaya, ya, berbahaya. Karena jihad adalah ibadah. Ibadah ada tuntunannya, ada ajarannya. Oleh karena itu harus dan ilmu. Nah, ini ayat ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang sekelompok orang yang mereka menuntut ilmu. Ya, mereka sama dengan orang yang pergi berjihad fi sabilillah. Makanya kata Nabi alaihissalam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Albani rahmatullah alaih, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, ya, kita harus bergembira, bersyukur pada Allah Ta'ala bisa keluar menuntut ilmu, ya, datang di majelis ilmu atau datang di sebuah balai pendidikan yang mengajarkan ilmu. Ini satu nikmat yang besar, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara kita yang meninggal kemarin, insya Allah meninggal dalam keadaan fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Dia menuntut ilmu, ya, datang ke sini untuk menuntut ilmu. Kemudian ajalnya di sini. Sebelum dia pulang, hatta yarji'a. Ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Nah, jadi kita tentu berharap yang meninggal dalam menuntut ilmu, maka insya Allah mendapatkan husnul khatimah, mati dengan baik, mati di dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa Allah memberikan pengecualian dalam ayat At-Taubah tadi, ya, surat At-Taubah ayat yang ke-122. Surat At-Taubah ayat 122 tentang pengecualian orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Jadi tidak sepatutnya semua pergi berperang, hendaknya ada sekelompok orang yang mereka menuntut ilmu untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu alamat, tanda, sinyal bahwa Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba ketika hamba itu cenderung kepada ilmu agama. Dia ingin mempelajarinya, dia ingin mendalaminya. Ini satu tanda yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada keinginan itu. Maka jangan ada keterpaksaan ketika seorang menuntut ilmu. Ya. Tidak ada istilah orang menuntut ilmu itu tidak ada lapangan kerja. Wallahi lapangan kerja bagi penuntut ilmu banyak. Generasi ini setiap hari lahir, ya. Anak-anak hamba-hamba Allah kaum muslimin tiap hari ada yang lahir, ya. Mereka membutuhkan guru, pendidik, dai, orang yang mau ke desa-desa, ke kampung-kampung mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi jangan seorang itu merasa kecil hati
nanti aku jadi apa ya? Ya. Temanku yang di sekolah umum, masya Allah sekarang sudah semester sekian, sudah bisa ini dan itu. Nah, jangan Anda tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Kalau seorang niat karena Allah Ta'ala dan menuntut ilmu, maka insya Allah dia akan dibukakan oleh Allah Ta'ala, yakni pintu-pintu kebaikan. Ya, pintu-pintu kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan ini pentingnya fiqih fid din. Ya, fiqh fid din. Memahami. Fikih itu tidak sekadar mengetahui. Ya. Ada orang mengetahui hadis, tapi dia tidak paham fikih dalam hadis itu. Ada seperti itu. Ya, tapi dia sudah punya ilmu. Namun pemahaman itu berbeda-beda. Ada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala memahami satu hadis sekian banyak fawaid dari satu hadis. Ada yang lebih sedikit dari itu, ada yang lebih banyak dari itu. Maka ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Hadis yang baru kita dengar, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Ibnu Majah. Kemudian warawahu At-Tabrani fil Kabir, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Al-Imam At-Tabrani mempunyai 3 mu'jam. Ada Al-Mu'jamus Shaghir, ada Al-Mu'jam Al-Awsat, dan ada Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya. Ini bukunya kumpulan hadis Al-Imam At-Tabrani. Ya, Al-Mu'jam Al-Wasi, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Shaghir, Al-Kabir, Al-Wasit, ya. Al-Wasit atau Al-Awsat. Nah, disebutkan Al-Mu'jam Al-Kabir wa lafdhuhu lafadznya, kata beliau kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innamal ilmu bitta'allumi, sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh, hanya didapat, hanya dicapai dengan ta'allum, dengan belajar. Jadi innama ini untuk menunjukkan, untuk al-hasr, min adatil hasr, min adawatil hasr, untuk menghususkan sesuatu. Jadi innamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu dicapai, didapat, diperoleh bitta'allumi, hanya dengan belajar. Maka seorang tidak belajar, ya dia tidak akan mendapat ilmu. Harus dengan belajar, dan membaca, dan menghafal, dan bertanya, dan mengulangi, murojaah. Ya, ini menuntut ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Wal fiqhu bittafaqquh. Dan sesungguhnya fikih itu bisa dicapai juga dengan seorang berupaya untuk memahami. Ya, berupaya untuk memahami. Ya, innamal ilmu bil ta'allum wa al fiqhu bit tafaqquh, artinya wa innamal fiqhu bit tafaqquh. Dan bahasa fikih untuk seorang mencapai satu pemahaman yang benar adalah dengan dia berupaya untuk memahami. Berupaya untuk memahami. Bagaimana berupaya memahami? Ya, dia misalnya ada satu hadis. Hadis ini ada beberapa ulama yang menerangkannya tentang satu hadis ini. Ada fulan. Dia membaca. Menurut fulan apa makna hadis ini? Menurut fulan apa makna hadis ini? Menurut fulan apa makna hadis ini? Maka dia akan mengumpulkan kekayaan pemahaman itu. Ya. Dengan dia berupaya memahami. Baru kemudian dia mengambil kesimpulan. Jadi fikih itu dengan tafaqquh. Tafaqquh itu upaya untuk memahami. Sama dengan belajar, upaya untuk menuntut untuk mendapatkan ilmu. Dia belajar. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memahamkan kepadanya agama ini. Kemudian Nabi SAW membaca ayat 28
dari surat Fatir, ya. Wa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Karena semakin tinggi ilmunya, dia semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang upaya. Untuk mendapat ilmu harus ada upaya, harus ada usaha dan mempelajarinya. Demikian pula pemahaman harus dengan upaya untuk memahami. Ya, makanya ada orang bertanya kepada syekhnya, "Ya Syekh, hadis ini berbunyi begini. Ya, anak kurang paham apa maksudnya?" Nah, dijelaskan oleh yang paham, orang yang mengerti. Ini dalam upaya untuk memahami. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang salah satu tanda kebaikan bagi seorang hamba adalah dia ingin untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ilmu al-khasyah. Ya, dari ayat ini innama yakhshallah min ibadil ulama, surat Fatir ayat 28, sebagian salaf mengatakan innamal al-ilmu khasyatun. Ilmu itu adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hudzaifah ibn al-Yaman ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang diberikan rahasia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafikin. Itu yang tahu nama per nama adalah hanya Hudzaifah ibn al-Yaman. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Hudzaifah, apa aku ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut?" Kata Hudzaifah, "Lasta minhu." Engkau bukan dari mereka. Ini saking takutnya kalau termasuk munafikin. Dan Umar bin Khattab kalau akan salat jenazah dilihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah mensalatkan jenazah itu, dia salat. Kalau tidak. Ya. Kalau tidak, ini tidak. Jadi beliau adalah pemegang rahasia siapa-siapa orang-orang munafik itu. Itu siapa? Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya adalah sahabat. Beliau dan ayahnya adalah sahabat. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati." Keutamaan ilmu itu lebih daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikum al-wara'. Ya, dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara'. Al-wara' adalah artinya at-taqwa. Ya, al-wara' artinya at-taqwa. Jadi fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih tinggi, lebih besar daripada keutamaan ibadah. Karena ibadah itu berdasarkan ilmu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang hadis Nabi SAW 7 golongan yang mereka akan mendapat naungan di naungan Allah di hari kiamat kelak, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, yaitu salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Salah satu yang akan mendapatkan naungan adalah seorang pemuda yang dia tumbuh besar dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah taala dalam mensyarah hadis ini, yakni hadis itu, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa syab ini seorang penuntut ilmu. Karena ibadah yang dimaksud di sini ibadah yang benar. Ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarang ibadah. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang dia tumbuh besar dalam ibadah pada Allah Ta'ala, kata beliau ini isyarat di situ bahwa mereka atau syab ini seorang penuntut ilmu yang dia amalkan ilmunya. Ya, karena tidak bisa dibayangkan ibadah tanpa ilmu.
Ibadah tanpa ilmu itu bisa menyimpang, ya, menyimpang dari ibadah yang benar. Makanya keutamaan ilmu lebih daripada keutamaan ibadah. Nah, kalau seorang mengumpulkan antara dua hal ini, maka sempurnalah orang itu. Dia punya ilmu dan dia amalkan ilmunya. Dan itu banyak di antara salaf dahulu, yang mereka tidak sekedar mengajarkan ilmu, tapi mereka bangun di malam hari tahajud. Ya, mereka amalkan ilmu mereka. Ya, karena ini mereka beribadah dan apa yang mereka ketahui dari ilmu mereka. Jadi orang yang memadukan antara dua hal ini berarti dia mendekati kesempurnaan. Artinya dia telah melakukan sesuatu yang besar, ya, yaitu ilmu dan amal, ilmu dan ibadah. Wa khairu dinikum al-wara, dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara. Al-wara artinya at-taqwa wal ibadatu, ya, at-taqwa wal ibadah wajtinab al-ma'asi wal atham. Ya, ini sebaik-baik agama. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia terjerumus dalam dosa, segera minta ampun, perbanyak istighfar, memperbanyak amal-amal saleh, ya. Semoga Allah mengampuninya dari dosanya. Jadi fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikum al-wara. Maka seorang harus yakin, apalagi penuntut ilmu, ya, yang dia belajar, ya, karena Allah untuk menuntut ilmu agama, ya, dia ikhlaskan niatnya dan tidak boleh ada keraguan dalam dirinya. Ya, apalagi tentang kehidupan. Orang binatang dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, masa manusia tidak? Ya. Binatang dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Burung di pagi hari keluar dalam keadaan perutnya kosong, cari makan dapat, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Yang penting mau bekerja atau tidak, itu masalahnya. Jadi jangan takut dengan rezeki. Allah yang memberikan. Ya. Barang siapa yang dia mencari akhirat, dunia akan terlampaui. Tapi barang siapa mengejar dunia, dia tidak akan dapat akhirat. Ya, karena akhirat lebih jauh daripada dunia. Seorang ingin yang jauh, dia akan melewati yang dekat. Ya. Tapi seorang ingin yang dekat, dia tidak akan sampai kepada yang jauh. Maka dari itu, ikhwani fillah rahimakumullah, tanamkan keyakinan dalam diri kalian, dalam diri kita. Ya, jangan khawatir masalah rezeki. Ya. Allah Ta'ala akan memberikan. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ya, dan Allah akan menerapkan pendirian kalian. Ini harus selalu ditanamkan dalam diri seorang hamba. Yakin pada Allah Ta'ala. Athiqatu billah. Thiqah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang menuntut ilmu, orang yang beriman, jangan ragu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya faslun. Nah, ini faslun. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannati. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhum rahmatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man naffasa. Naffasa artinya farroja. Farroja artinya azala, yuzilu. Barang siapa yang dia itu memberikan jalan keluar, ya, an mu'minin kurbatan, dari seorang beriman akan satu kesulitan. Kurbatun itu bisa hamun, ghamun, ya, syiddatun, kurbah, hal-hal yang menyedihkannya, yang menyusahkannya, yang memberatkannya. Ini kurbah. Suatu hal yang ini sulit baginya. Nah, barang siapa yang memberikan jalan keluar terhadap seorang mukmin dari suatu hal yang menyulitkan orang mukmin itu, min kurabid dunya, di antara kesulitan-kesulitan di dunia ini, apa balasannya? Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dari kiamat kelak. Kesulitan dari kiamat tidak sama dengan kesulitan di dunia. Kesulitan di dunia Anda bisa berteriak minta tolong. Di akhirat tidak, ya. Di hari kiamat tidak. Para nabi ketika didatangi, ya ulul azmi minar rusul, didatangi oleh manusia. Yang pertama kepada Adam alaihissalam, walaupun beliau bukan ulul azmi, mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, engkau adalah engkau adalah ayah kami. Allah menciptakanmu dengan tangannya, ya, Allah menempatkan engkau di surga, dan seterusnya. Engkau melihat keadaan kami di hari ini, hari kiamat. Mintalah pada Allah supaya kami segera dihitung, dihisab. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Semua nabi yang diminta oleh manusia untuk berdoa, minta syafaat kepada mereka, mereka mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Adam kepada Nuh, Nuh kepada Ibrahim, Ibrahim kepada Musa, Musa kepada Isa. Baru kemudian Isa mengatakan alaihissalam, bukan aku orangnya, pergilah kalian kepada Muhammad. Maka berangkatlah manusia kepada Nabi SAW. Kemudian mereka minta syafaat beliau. Beliau kemudian sujud pada Allah Ta'ala, dan Allah wahyukan kepada beliau pujian-pujian yang tidak pernah diwahyukan sebelumnya. Beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa dalam sujudnya. Kemudian Allah menyuruh, angkatlah kepalamu, ya. Kemudian minta apa yang engkau minta, kami akan berikan. Baru kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Itu namanya syafaatul uzma. Diberikan hanya kepada Rasulullah SAW. Intinya adalah bahwa hari kiamat hari yang sulit, ya. Hari di saat seorang mengharapkan pelepasan dari setiap kesulitan. Makanya al-jaza'u min jinsil amal. Hadis ini sebagai dalil balasan dari suatu amal, yaitu yang serupa. Amal yang serupa. Barang siapa memberikan jalan keluar, memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesulitan di dunia ini, dalam satu kesulitan, maka di akhirat kelak Allah akan melepaskan dia, ya, dari satu kesulitan di antara kesulitan di akhirat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian, waman satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Siapakah di antara manusia yang tidak punya aib? Ada para salaf, di antara salaf yang mengatakan, seandainya dosa itu adalah bau, bisa diciumi, maka tidak akan ada orang mendekati aku. Saking tawaduknya. Ada seorang salaf lagi di hari di wukuf di Arafah. Ya Allah, janganlah engkau menghalangi mengabulkan doa permohonan hamba-hambamu ini lantaran perbuatan aku. Itu para salaf dahulu. Tidak bangga dengan amalnya, oh, aku salafi. Ya, hendak. Ya khaufun minallah. Ini sekarang Masya Allah kita, kalau sudah akidah salaf, manhaj salaf sudah, wa ala tul jannah. Ya. Ittaqullah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada hitungannya.
tawadhu, ya, rendah hati, mohon pada Allah, berharap pada Allah. Jangan seorang membanggakan dirinya dan yang dimilikinya. Ya. Ini bukan akhlaknya salaf. Salaf dahulu takut pada Allah Ta'ala, menghitung-hitung diri mereka, tidak pernah membanggakan diri mereka. Ya. Itu para salaf. Sekarang pamer. Zaman kita zaman pamer. Semua perbuatan mau ditunjukkan. Ya. Aku dan aku. A'udzubillah. Jadi hati-hati. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya, satarahu Allah fil dunya, wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, di sini satara ada juga yang mengartikan satara itu dengan pakaian. Barang siapa memberi pakaian pada seorang muslim, Allah beri pakaian dia di akhirat. Tapi ada sebagian mengartikan satar, menutup di sini, menutupi, ya, adalah yaitu dengan yaitu aibnya seseorang. Aibnya seseorang, dia tahu ada aibnya, dia menutupi aib itu. Maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak, di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang dia memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan. Mu'sirin ini makna yang lebih khusus adalah orang yang punya hutang, ya, tapi dia tidak bisa membayar hutang. Ini mu'sir aja. Nah, kalau ada orang punya hutang pada kita, dia betul-betul kesulitan, bukan pura-pura loh ya. Karena kita hidup di zaman sekarang ini memang ada orang berhutang, ya, nawaitu tidak akan bayar. Loh ini jelas ini, ya. Iya, karena saya mengalaminya. Iya, Ustaz minta utang, Ustaz. Tahu ini tidak bakal bayar. Sebelum ngasih sudah tahu saya orang ini tidak bakal bayar. Ya sudah, Hasan, ada sedekahkan dari awal. Tapi tetap perjanjian hutang. Tapi sudah tahu ini tidak bakal bayar. Jadi dari awal sudah halas, ya. Ente datang tidak terserah, gitu. Jadi udah plong hatinya. Daripada nunggu-nunggu. Tanggal 1 bulan Ustaz dibayar Ustaz. 1 bulan tidak datang. Darah naik, kolesterol naik, ya. Makanya ya, Allah yang menyuruh orang itu menulis hutang itu. Hutang piutang ditulis, ya, dicatat supaya diingatkan orang itu. Lah kadang-kadang sekarang ini orang yang memberikan piutang itu dia malah malu melihat orang yang berhutang. Karena yang utang ini dablek, ya, bodoh-bodohan, bahlul-bahlulan, ya. Ketika ketemu seakan-akan tidak ada apa-apa. Kayaknya kita ini yang berhutang pada dia. Ini zamannya sekarang ini. Ya, ya ini sebagian manusia, bukan semua, ya, bukan semua. Cuma banyak kejadian-kejadian seperti itu. Yang memberikan hutang malah mikir, ya Allah, ini orang kok tidak perasaan, ya. Kita yang tidak enak. Ya, jadi yang dimaksud hutang betul-betul orang itu berhutang, ya, karena memang dalam keadaan kesulitan dia berhutang pada kita. Dia berjanji, insya Allah 1 bulan saya akan bayar. Tapi kemudian 1 bulan kemudian betul-betul dia memang tidak mampu. Dia datang pada kita, ya, bahwa saya bulan lalu utang, janjinya hari ini, tapi wallah demi Allah, ana belum dapat untuk membayar hutang itu. Tolong saya ditangguhkan. Nah, kita tangguhkan, memberikan yakni kelonggaran kepada orang itu. Nah, orang yang menangguhkan hutang tadi itu sama dengan dia memberi sedekah setiap hari sejumlah hutang itu sampai hari berikutnya, sampai perjanjian berikutnya. Jadi kalau orang itu misalnya mengatakan, ya Ustadz, ana belum bisa bayar saat ini, insya Allah bulan depan ana bayar. Berarti penundaan berapa? 1 bulan. Jumlah yang dipinjam berapa? 1 juta misalnya. Ya, misalnya. Berarti kita ketika menangguhkan itu sama dengan memberi sedekah setiap hari 1 juta. Sampai hari penentuan hutang itu dibayar. Nah, jadi ini fadilahnya orang yang menangguhkan atau memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang. Makanya di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin", dan barang siapa yang memberikan kemudahan
kepada seorang yang dalam keadaan sulit, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah berada pada pertolongan, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang di masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat kitab Allah, wa yatadarasunahu, mereka saling mempelajarinya, bainahum, di antara mereka, illa haffathumul malaikah, mereka diliputi oleh para malaikat. Jadi malaikat meliputi mereka. Ya, semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang diliputi oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun pada mereka sakinah, ketenangan. Makanya orang kalau di majelis ilmu itu tenang, ya, tak mikir ini, tak mikir itu. Begitu keluar nanti, oh iya ya, aku belum bayar listrik, iya ya, pulsaku habis, iya ya, belum beli air, iya ya, belum ngepel kamar, ya. Begitu kalau keluar, ya. Besok tugas aku siapkan makan. Tapi di majelis ilmu semua tenang. Makanya kalau mau tenang, datang majelis ilmu biar tenang, ya. Jadi nazalat alaihimus sakinah, turun pada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebutkan orang per orang ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kepada para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man batta'a bihi amaluhu, dan barang siapa yang dia di akhirat nanti diperlambat oleh amalnya untuk masuk surga, lam yusri bihi nasabuhu, maka tidak bisa dia dipercepat oleh nasab keturunannya. Oh, ini dari turunan Ningrat, darahnya biru, ya, ayo surga duluan. Dari akhirat itu, ya. Amal yang pertama dihitung. Dari amal yang pertama dihitung adalah salat, ya, salat sebelum yang lainnya. Kalau salat diterima, maka insya Allah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Fawaid dari hadis ini. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.